Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Teman-teman sekalian, jangan sampai kita menjadi generasi yang malas dalam menulis karya ilmiah ya. Mengapa? Karena penulisan karya ilmiah itu sebetulnya melatih kita untuk tidak menjadikan kita generasi yang instan, mau terima beres. Tapi bagaimana kita betul-betul mengetik sendiri, menganalisa sendiri, lalu menulis sendiri, insya Allah itu akan membuat kita semakin kompeten, apalagi khususnya sebagai seorang mahasiswa misalnya. Ya. Jadi karya ilmiah ini kita bahas sedikit, yaitu sebuah tulisan hasil pengkajian penelitian kita tulis secara tertulis sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, sebetulnya penulisan karya tulis ilmiah ini tidaklah sulit Pak ya, tidaklah sulit teman-teman, gampang sekali. Cuman kadang kita bingung atau kadang kita tidak mau pusing sampai hanya copy paste di internet. Jangan, kita bagaimana analisa sendiri, tulis sendiri. Sebetulnya agak mudah. Ini saya berikan tipsnya ya. Jadi karya ilmiah itu sebetulnya dalam kampus itu terbagi dua. Ada yang bentuknya makalah dan ada yang bentuknya tesis atau skripsi. Makalah ini umumnya singkat. Nah, yang panjang itu skripsi dan tesis. Dua-dua karya ilmiah ini rumusnya cuma 3 yang diingat. Yang pertama ada bagian awalnya, yang kedua ada bagian tengahnya, dan yang ketiga ada bagian akhirnya. Itu saja. Awal, tengah, akhir. Awal, tengah, akhir. Nah, kalau di penulisan makalah itu sangat sederhana. Kalau ditanya awalnya apa, awalnya itu ya sampul, daftar isi, kata pengantar, itu saja. Terus kalau ditanya isinya apa, nah isinya itu bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 itu latar belakang sama rumusan masalah, bab 2 itu teori pembahasan, bab 3 itu kesimpulan. Nah, baru masuk di bagian akhir yaitu daftar pustaka. Itu saja. Jadi 3, bagian awal, bagian tengah, bagian akhir. Bagian awal terdiri dari daftar isi, kata pengantar. Bagian tengah terdiri dari bab 1 rumusan masalah latar belakang, bab 2 teori dan pembahasan, bab 3 kesimpulan, dan bagian akhirnya daftar pustaka. Selesai. Begitupun dengan skripsi dan tesis. Jangan mau pusing. Makanya ada orang yang kerja tesis sampai 2 tahun, ada yang kerja skripsi sampai 1 tahun. Untuk apa lama-lama? Simple kok penulisannya. Nah, yuk kita lihat. Tadi saya bilang ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Apa bagian awal dalam skripsi itu atau dalam tesis itu? Yaitu ada beberapa, seperti halaman sampul, persetujuan pembimbing, pernyataan keaslian, kemudian masuk kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel. Itu bagian awalnya selesai. Jadi halaman sampul, pernyataan keaslian, persetujuan pembimbing, kemudian apalagi kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel. Selesai bagian awal. Nah, masuk di bagian tengah ada 5 bab. Kalau di makalah tadi 3 bab, kalau di skripsi dan tesis 5 bab. Apa 5 bab itu? Yang pertama pendahuluan, bab pertama. Bab kedua tinjauan pustaka. Bab ketiga metode penelitian. Bab keempat pembahasan, dan bab yang terakhir penutup. Itu bagian tengahnya. Nah, 5 bab ini berurai lagi. Bab 1 itu adalah pendahuluan. Apa sih pendahuluannya? Gunakan logika kita, apa yang didahulukan? Oh, ternyata pendahuluan itu mulai daripada latar belakang,
Setelah latar belakang dari aspek yuridis, aspek hukum, dari aspek sejarah historis, baru muncul rumusan masalah. Apa masalahnya yang kita mau teliti ini? Setelah itu muncul tujuan penelitian. Apa tujuannya? Segala sesuatu itu ada tujuannya, termasuk penulisan karya ilmiah. Kemudian definisi operasionalnya.